Nah, oke anak-anak, di sini kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita akan membahas di beberapa peristiwa ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang bacaan yang tadi. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, pertanyaan yang pertama ya. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, di sini warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kemudian yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Botombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ya. Nah, kemudian apa penyebab peristiwa itu terjadi? Nah, tentu saja penyebabnya adalah karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi ya. Nah, di dataran itu tanah air itu sulit didapat, jadi dia sulit mengalir karena tempat tinggal warga Waborobo ini dia terletak di dataran yang tinggi ya. Jadi air di dalam tanah itu sulit untuk mengalir ya. Dan itu yang menyebabkan mereka sulit mendapatkan air ya. Jadi mereka harus menempuh perjalanan selama 15 km ya ke kampung sebelah ya untuk mendapatkan air bersih ya. Jadi nanti anak-anak bisa buat bagan seperti ini, kemudian masukkan jawaban yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan melihat apa saja manfaat air bagi tumbuhan, bagi hewan dan bagi manusia ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa manfaat air bagi tumbuhan. Nah, di sini anak-anak tentu saja sebagai tempat untuk hidup beberapa tumbuhan, misalnya ada eceng gondok dan teratai. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah eceng gondok, kemudian ini adalah teratai. Jadi itu sebagai tempat hidup bagi tumbuhan. Kemudian juga membantu tumbuhan dalam fase fotosintesis atau proses fotosintesis sebagai bahan fotosintesis dalam pengangkut hasil fotosintesis ke semua bagian tumbuhan. Nah, jadi anak-anak ini adalah beberapa manfaat ya air bagi tumbuhan ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita akan melihat apa manfaat air bagi hewan ya. Nah, di sini manfaat air bagi hewan yang pertama adalah sebagai tempat hidup beberapa hewan misalnya. Nah, yang hidup di air itu ada ikan, ada buaya, ada kura-kura ya, ada lumba-lumba, ada anjing laut ya, ada gurita, kemudian ada cumi-cumi, ada paus dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian juga air ini untuk minum hewan dan kemudian juga untuk mereka mandi atau membersihkan dirinya ya. Jadi anak-anak ini adalah beberapa manfaat air untuk hewan. Nah, jadi kalau anak-anak nanti ingin mengetahui lebih banyak lagi apa saja manfaat air bagi hewan, nanti anak-anak bisa cari sendiri di rumah ya, bisa cari di internet, di Google ya, anak-anak bisa browsing nanti ya apa saja manfaat air bagi hewan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat air bagi manusia atau bagi makhluk hidup ya. Nah, ini. Nah, yang pertama itu untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk kita minum, untuk kita masak, untuk kita mandi, untuk kita cuci pakaian dan nah, kemudian untuk keperluan umum itu ya, misalnya untuk kebersihan jalan, pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi dan lain-lain ya. Nah, kemudian untuk keperluan industrinya misalnya itu untuk keperluan pabrik, kemudian bangunan pembangkit tenaga listrik. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, keperluan perdagangan. Nah, misalnya itu di bidang hotel, kemudian restoran, rumah makan dan lain sebagainya. Nah, kemudian keperluan pertanian dan peternakan, kemudian keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah manfaat air bagi kehidupan manusia ya. Jadi banyak sekali manfaat air bagi hewan, bagi tumbuhan dan bagi manusia. Jadi nanti anak-anak jika ingin melihat ya ada berapa banyak, kemudian contoh-contohnya seperti apa, nanti anak-anak bisa lihat atau browsing di internet ya. Apa saja manfaat air bagi tumbuhan, bagi hewan dan bagi manusia ya. Di sini Ibu hanya menjelaskan poin-poin pentingnya saja ya. Nah, kemudian di sini anak-anak bisa buka bukunya halaman 4 ya. Di situ ayo berdiskusi. Nah, di sini kita akan melihat fungsi air bagi tumbuhan, bagi hewan dan bagi manusia. Yang pertama kita akan bahas tentang fungsi air bagi tumbuhan. Nah, di sini ada dua ya anak-anak. Yang pertama, air diperlukan oleh tanaman untuk proses fotosintesis, kemudian sebagai tempat hidup mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya fungsi air bagi hewan. Nah, di sini tentu saja untuk mereka minum, kemudian untuk membersihkan dirinya,
Kemudian sebagai tempat hidup hewan yang ada di air, itu misalnya seperti yang Ibu bilang tadi ya, ada ikan ya, ada cumi-cumi juga, ada gurita, ada anjing laut dan lain sebagainya. Itu adalah hewan-hewan yang hidup di air ya. Nah, kemudian fungsi air bagi manusia. Nah, tentu saja fungsi air bagi manusia atau kita sendiri makhluk hidup itu adalah untuk minum, untuk masak, untuk membersihkan diri atau untuk kita mandi, kemudian mencuci bahan pakaian, kemudian mencuci juga bahan makanan ya. Nah, itu adalah beberapa fungsi air bagi tumbuhan, bagi hewan dan bagi manusia. Nah, nanti anak-anak juga bisa browsing di internet ya, apa saja fungsi air bagi tumbuhan, hewan dan manusia ya. Oke, yang selanjutnya. Oke anak-anak. Nah, jadi materi kita di subtema 1 pembelajaran 1 ya, tema 8 itu sedikit ya, tidak terlalu banyak. Nah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk anak-anak yang belum paham atau ingin bertanya, bisa langsung WA Ibu langsung ya. Langsung WA, tanyakan apa yang belum dipahami, kemudian apa-apa saja yang ingin kalian tanyakan ya, nanti tanyakan di lewat WA saja ya kepada Ibu secara langsung ya. Jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya untuk pembelajaran 1 subtema 1 ya, tema 8. Besok kita akan lanjutkan di pembelajaran yang kedua yaitu tema 8 subtema 1. Oh ya anak-anak, jangan lupa ya, kalau hari Senin itu kalian sudah mulai UTS ya. Jadi Ibu kemarin sudah kirimkan jadwalnya ya ke kelas masing-masing kemarin ya, ke grup masing-masing ya. Jadi nanti anak-anak belajar di rumah dengan baik supaya hari Senin bisa mengisi UTS-nya. Jadi bisa mendapatkan nilai yang tinggi ya. Jadi harus rajin belajar mulai dari hari ini ya. Jadi belajar di rumah, kemudian materi-materi yang sudah Ibu sampaikan pelajari dengan baik ya. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ya. Kita berdoa salam Maria, kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, Ibu cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini di tema 8, subtema 1, pembelajaran yang pertama ya. Nah, Ibu ucapkan selamat pagi, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumah, Tuhan Yesus memberkati.